Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semua. Selamat malam Ibu Purwatiningsih, SE.ME, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Baik, dalam beberapa menit pengawasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winto dengan NIM 642000743. Saya Lutfi dengan NIM 64200987. Lalu dengan saya Haura Salsabila dengan NIM 64201151. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk pertama, Pendahuluan. Pemimpin yang kuat diperlukan agar organisasi dapat mencapai sasarannya. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Kepemimpinan adalah sebuah alat atau sarana dalam organisasi untuk membujuk orang lain agar bersedia melakukan sesuatu dengan sukarela dalam mencapai sasaran organisasi. Menurut Winjono, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sedemikian rupa, sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin. 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kemampuan sebagai modal seorang pemimpin. Yang kedua, perbedaan antara manajer dan pemimpin. Yang ketiga, peran egosentrisme ke organisasi sentrisme. Peran pemimpin dalam organisasi. Menurut Winjono, seorang yang menduduki jabatan pemimpin atau manajerial dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat penting, tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi yang kesemuaannya bermaksud untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya interpersonal, informasional, dan dalam fungsi pengambilan keputusan. Macam-macam peranan pemimpin. Yang pertama, peranan yang bersifat interpersonal. Yang kedua, peranan yang bersifat informasional. Yang ketiga, peranan pengambilan keputusan. Tipe dalam kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin otoriter. Seorang pemimpin yang tergolong sebagai orang yang otoriter memiliki ciri-ciri yang pada umumnya negatif. Yang kedua, pemimpin tipe paternalistik. Merupakan penggabungan antara beberapa ciri negatif dan ciri positif. Yang ketiga, pemimpin tipe laissez-faire. Tipe ini ditandai oleh ciri-ciri yang mungkin dapat dikatakan aneh dan sulit membayangkan situasi organisasi tipe ini dapat digunakan secara efektif. Yang keempat, tipe demokratik. Tipe pemimpin demokratik dianggap paling ideal dengan karena memiliki sifat yang dapat menerima pendapat yang mengatakan bahwa SDM merupakan unsur paling strategis. baik, selanjutnya akan dibacakan rekan saya yang bernama Haura. Oke, lanjut dengan teori-teori kepemimpinan. 1. Dengan teori sifat. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seseorang pemimpin. Titik tolak teori. Keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian, baik secara fisik maupun psikologis. Keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat, perangai atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Tahun 1940-an, kajian tentang kepemimpinan didasarkan pada teori sifat. Teori sifat adalah teori yang mencari sifat kepribadian. Berdasarkan teori ini, kepemimpinan itu dibawa sejak lahir atau merupakan bakat bawaan. Misalnya, ditemukan adanya 6 macam sifat yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin, yaitu dengan adanya ambisi dan energi, keinginan untuk pemimpin, kejujuran dan integritas, rasa percaya diri, inteligensi, dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Namun dengan teori sifat ini tidak memberikan bukti dan adanya indikasi kesuksesan seorang pemimpin.
Lanjut, yang kedua dengan teori Gridman. Kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak seseorang lahir. Menurut Benis dan Nanus menjelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Asal raja menjadi raja. Anak raja pasti memiliki bakat untuk menjadi raja sebagai pemimpin rakyatnya. Lalu dilanjut dengan adanya teori Big Bang. Teori Big Bang itu suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi pemimpin, mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, reformasi. Pengikut adalah orang yang mengokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Oke, lanjut dengan teori tingkah laku. Keberhasilan seseorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau instruksi, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, dan cara menegur, lalu dan memberikan sanksi. Oke, dilanjut dengan teman saya, dengan Winto. Baik, selanjutnya teori personal, situasional. Kepemimpinan dihasilkan dari rangkaian 3 faktor, yaitu sifat kepribadian pemimpin, sifat dasar kelompok, dan sifat anggotanya, serta peristiwa yang diharapkan pemimpinnya yang telah diuraikan sebelumnya, memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Hal ini tidak mungkin setiap organisasi hanya dipimpin dengan gaya kepemimpinan tunggal. Untuk segala situasi, terutama apabila organisasi terus berkembang atau jumlah anggotanya selanjutnya, konsep kepengawasan. Kepengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang di J.M. Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan, yaitu suatu usaha estimatika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, dari keseluruhannya, kami dapat menyimpulkan pemimpin adalah seorang yang mampu untuk mempengaruhi sebagian dari organisasinya untuk mengikuti arahan yang diberikan dengan beberapa aspek penting mengenai kepemimpinan dengan kemampuannya serta memiliki peranan yang bersifat interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan tipe dalam kepemimpinan: otoriter, paternalistik, laissez-faire, dan demokratif. Dan kepemimpinan mencakupi dalam bentuk kepengawasan untuk dapat menjamin bahwa tujuan atau arahan yang diberikan kepada organisasinya dapat tercapai. Mungkin sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.